AA menyatakan Demokrat tak mampu bayar 100 miliar, Yusril pindah haluan. Kabar mengejutkan datang dari Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief atau AA. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @Andi Arief mengatakan bahwa kesediaan Yusril Iza Mahendra menjadi pengacara yang ditunjuk oleh 4 mantan ketua DPC untuk menggugat ADART hasil Kongres 5 tahun 2020 lebih karena Partai Demokrat tidak bisa membayar 100 miliar rupiah kepada Yusril. Masih menurut tweet Andi Arief, karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran 100 miliar rupiah itulah, Yusril akhirnya memutuskan untuk berpindah haluan dengan bersedia menjadi kuasa hukum 4 mantan ketua DPC yang menggugat ADART hasil Kongres 5 tahun 2020 yang kemudian memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi ketua umum Partai Demokrat hingga 2025. Andi Arief menegaskan, kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda 100 miliar sebagai pengacara, Anda pindah haluan ke KLB Muldoko. Dalam kicauan yang menghebohkan itu, Andi Arief mengawalinya dengan pernyataan bahwa Partai Demokrat akan menghadapi judicial review atas ADART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung atau MA. Begini Profesor Yusril Iza MHD, soal gugatan JR pasti kami hadapi, jangan khawatir. Demikian kata Andi Arief mengawali diskusi. Sampai berita ini diturunkan, cuitan Andi Arief sudah mendapat 130 retweet, 45 kutipan, dan 320 likes dari netizen. Bagaimana Yusril Iza Mahendra menanggapi cuitan Andi Arief? Sejauh ini Yusril belum mengeluarkan pernyataannya. Yusril berjuang demi rupiah, bukan demokrasi. Baru-baru ini beredar pernyataan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa Yusril Iza Mahendra menawarkan jasa untuk membela DPP Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti atau AHY dengan angka fantastis yakni 100 miliar rupiah. Terkait informasi 100 miliar rupiah, kami mempersilahkan media untuk langsung menanyakannya kepada Bang Andi Arief. Beliau yang punya informasi itu. Kami sendiri belum bertemu langsung dengan Bang Andi Arief. Nanti akan kami tanyakan. Demikian ujar Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dalam keterangannya. Namun Herzaki menyebut bahwa peristiwa itu terjadi seminggu sebelum terbit keputusan Kemenkumham sekitar minggu ketiga Maret 2021. Ia mengakui memang ada masukan kepada DPP Partai Demokrat untuk menggunakan Yusril sebagai pengacara Demokrat. Pendekatan pun dilakukan kepada Yusril. Tetapi, kerjasama itu urung dilakukan karena menurut pengurus DPP yang ditunjuk menemui tim Yusril, harganya tidak masuk akal, mengingat posisi DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang benar. Seminggu kemudian, Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB dengan Ketua Umum Muldoko. Artinya, keyakinan Partai Demokrat alhamdulillah benar bahwa Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang benar secara hukum dan sah diakui pemerintah. Kemudian 3 bulan lalu, sekitar bulan Juni 2021, Partai Demokrat mendapatkan informasi bahwa ada rencana judicial review dari kubu Muldoko. Sebelumnya, Muldoko juga sempat memimpin rapat bersama timnya terkait gugatan di PT UN, bertempat di kediamannya di Kompleks Mewah Jalan Kencana Indah di dekat kawasan Bukit Golf Pondok Indah, Jakarta Selatan. Adapun rencana judicial review itu dimatangkan pada awal Agustus melalui pertemuan di rumah Muldoko di Jalan Lembang, Menteng. Menurut informasi, rumah di Jalan Lembang yang sering dijadikan tempat berpolitik kelompok KLB itu sebenarnya adalah rumah negara, tepatnya milik Angkatan Darat. Demikian ucapnya. Rapat awal Agustus di rumah Muldoko Jalan Lembang tersebut, kata Herzaki, dihadiri oleh Johnny Allen dan Marzuki Ali. Rapat itu diawali dengan Zoom meeting antara KSP Muldoko dengan Yusril. Baru kemudian dilakukan rapat bersama tim Yusril terkait teknis pelaksanaannya. Herzaki mengatakan ini dia yang jadi persoalan. Namanya juga ditunjuk sebagai pengacara, ya pasti ada rupiahnya, ada kontraknya. Kok sekarang Yusril berkuar-kuar soal demi demokrasi? Ini yang bikin kader Demokrat marah. Terkait judicial review dari kubu Muldoko, Herzaki menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak gentar. Partai Demokrat akan menghadapi proses hukum tersebut secara optimis dan upaya optimal. Novel Baswedan bongkar sosok aktor busuk di balik isu HTI dan Taliban di KPK.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menanggapi soal isu radikal yang kerap menyudutkan KPK. Salah satunya baru-baru ini soal Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang ada di meja salah satu pegawai. Terkait masalah tersebut, Novel mengatakan bahwa isu radikal yang diarahkan ke KPK merupakan framing para koruptor di tanah air. Hal itu dilakukan agar para maling uang rakyat tersebut bisa dengan bebas melancarkan aksi korupsi tanpa tertangkap. Sejak awal sudah kita sampaikan bahwa isu radikal dan sebagainya adalah framing para koruptor agar aman berbuat korupsi. Demikian kata Novel dalam keterangan tertulis di jejaring media sosial miliknya dikutip dari Hops.id. Apalagi, para koruptor mampu membayar orang-orang di jejaring media sosial sehingga isu yang dimainkan bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Dengan demikian, seperti sekarang ini, para koruptor bakal semakin aman dan mengeruk uang negara. Mereka bisa saja bayar orang-orang untuk buat tulisan di medsos. Sekarang koruptor semakin aman dan terus garong harta negara. Kasihan masyarakat Indonesia, koruptor makin jaya. Demikian Imbu Novel. Polemik bendera HTI di KPK. Sebagaimana diketahui, polemik soal bendera organisasi radikal dan terlarang ini bermula dari beredarnya surat terbuka seorang bernama Iwan Ismail yang mengaku dipecat KPK sekitar 2 tahun lalu. Iwan mengaku saat itu bekerja sebagai pegawai tidak tetap di KPK di bagian pengamanan atau singkatnya sebagai petugas satpam. Kala itu dia mulai bekerja pada 14 November 2018 dan mengikuti pelatihan pengelolaan rumah tahanan dan pengawalan tahanan. Saat itu, dia mengaku melihat bendera putih dengan tulisan hitam yang disebutnya sebagai bendera HTI di meja kerja pegawai KPK di lantai 10 Gedung Merah Putih. Waktu berlalu hingga 20 September 2019, ketika KPK digoyang isu Taliban, Iwan Ismail mengaku mendapati bendera yang sama dan memotretnya. Iwan Ismail mengaku akan melaporkan temuannya itu, tetapi terlebih dahulu menyebarkannya ke grup WhatsApp Banser Kabupaten Bandung. Iwan Ismail sendiri mengaku sebagai anggota Banser. Selepasnya foto yang diambil dan disebarkan Iwan Ismail menjadi viral. Buntutnya, Iwan Ismail diadili secara etik oleh pengawas internal atau PI KPK karena saat itu Dewan Pengawas atau Dewas KPK belum dibentuk. AA menyatakan Demokrat tak mampu bayar 100 miliar, Yusril pindah haluan. Kabar mengejutkan datang dari Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief atau AA. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @Andi Arief mengatakan bahwa kesediaan Yusril Iza Mahendra menjadi pengacara yang ditunjuk oleh 4 mantan ketua DPC untuk menggugat ADART hasil Kongres 5 tahun 2020 lebih karena Partai Demokrat tidak bisa membayar 100 miliar rupiah kepada Yusril. Masih menurut tweet Andi Arief, karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran 100 miliar rupiah itulah, Yusril akhirnya memutuskan untuk berpindah haluan dengan bersedia menjadi kuasa hukum 4 mantan